Shalom, selamat malam bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan beribadah di malam hari ini di rumah kita masing-masing dalam ibadah kebaktian evangelisasi keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga malam hari ini, mari kita buka di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam pelayanannya, Yesus bukan selalu dan tidak terus-menerus mengajar serta berkeliling kota untuk mengadakan mujizat, menyampaikan kabar sukacita. Namun ada kalanya Yesus duduk, Yesus diam, memperhatikan tingkah laku, pola kehidupan, dan keseharian orang-orang yang ada di lingkungan Yesus ketika itu. Sama halnya dengan nats yang kita baca barusan, menjelaskan kepada kita pada saat di mana Yesus sedang memperhatikan apa yang dilakukan orang, apa yang dilakukan oleh umatnya, oleh orang Israel ketika itu dalam hal memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Bait Suci atau Bait Allah menyediakan tempat, beberapa peti, di mana nanti orang-orang akan memasukkan persembahannya ke dalam. Nah, saudara yang terkasih, Yesus melihat banyak orang memasukkan uang ke dalam peti tersebut. Diperhatikan dengan seksama. Nah, ketika Yesus sedang memperhatikan mereka silih berganti memasukkan sejumlah uang, Yesus tertarik, ya, atau ada yang menarik perhatian Yesus ketika itu. Seorang ibu, seorang wanita yang sudah janda dan orang yang miskin pula sedang berjalan menuju arah peti tempat persembahan serta memasukkan, dikatakan di sini, 2 peser, memasukkan uang yang sangat sedikit ke dalam peti persembahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus melihat peristiwa itu, ketika Yesus melihat suasana itu, dia memanggil para murid-muridnya. Ketika dia memanggil para murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa, "Aku berkata kepadamu, apa yang diberikan oleh wanita itu, oleh perempuan itu jauh lebih banyak daripada yang diberikan oleh semua orang yang telah memberikan persembahan itu kepada atau ke dalam peti persembahan." Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Kenapa Yesus katakan? Sementara orang lain memberikan banyak secara jumlah.
Kalau kita katakan secara rupiahnya, mereka beri banyak. Sementara si wanita ini yang sudah janda dan miskin ini pula hanya memberikan 2 peser. Secara jumlah sangat sedikit, secara nilai sangat sedikit. Namun justru Yesus katakan, ibu ini memberikan lebih banyak daripada semua orang. Nah, ini kan tentu membingungkan bagi para murid. Kenapa? Nah, kita mau melihat kenapa Yesus katakan demikian. Si janda ini atau ibu ini memang secara mata uang memberikan jumlah yang sedikit. Karena apa? Karena hanya itulah yang dia punya. Tidak ada yang lain lagi. Bahkan semua yang dia miliki, dia serahkan ke dalam peti persembahan itu. Sementara orang lain, ya, atau orang-orang kaya ketika itu, secara jumlah, secara rupiahnya memberikan banyak. Tapi itu hanya 0, sekian persen daripada hartanya. Atau mungkin hanya 1%, 2% dari harta yang dia miliki. Sementara si ibu tadi memberikan 100%. Nah, inilah yang Yesus lihat. Bukan di rupiahnya, tapi berapa banyak yang tinggal dari yang dipersembahkan itu. Ini yang dikatakan kenapa si ibu itu memberikan lebih banyak. Karena yang tinggal dalam dirinya, dalam rumahnya, dalam tabungannya, dalam simpanannya sudah habis. Dan dia hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Sementara orang lain yang memberikan jumlah banyak, masih lebih banyak lagi dalam simpanannya. Sehingga Tuhan katakan, wanita miskin, wanita janda itu memberikan jauh lebih banyak secara persentase dibandingkan orang yang lain. Nah, respon atau reaksi Yesus ini menegaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu, Yesus itu tidak hanya fokus, ya, memperhitungkan seberapa besar jumlah, seberapa rupiah persembahan yang kita berikan ke dalam bait-Nya, ke dalam kemuliaannya. Namun Yesus jauh lebih fokus kepada motivasi dan kualitas iman kita di dalam memberikan persembahan itu. Inilah yang ditunjukkan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita. Yesus lebih fokus akan motivasi kita, akan ketulusan kita, akan kesungguhan kita, keseriusan kita dalam mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi jika kita hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Sesungguhnya di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, emas yang kita miliki, uang, perak, atau harta berharga lainnya yang kita miliki, dalam kerajaan Tuhan tidak ada harganya. Bagi kita itu berharga, tapi bagi Tuhan tidak ada apa-apanya itu. Bukan itu yang penting. Maka jika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, perhatikanlah. Saya mencatat paling tidak 6 hal harus kita perhatikan. Hal yang pertama, harus punya motivasi dulu yang benar dan pemahaman yang benar. Bahwa sebagaimana pemazmur tuliskan, di Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bahkan kalau kita panjangkan lagi, semua yang kita miliki pun Tuhanlah yang mempunyai. Jadi kita hanya sarana Tuhan untuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang lain. Hanya titipan saja harta itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhanlah yang mempunyai semua itu. Maka kelola, gunakan, pakai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemahaman yang pertama yang harus kita miliki adalah itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menyombongkan apa yang kita miliki.
karena semua itu murni bersumber daripada Tuhan dan milik Tuhan. Maka bekerjalah dengan benar supaya apa yang kita miliki benar-benar diberkati oleh Tuhan. Pemahaman yang kedua yang harus kita bangun, harus kita pahami, bahwa persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, harus pahami lagi bahwa kualitas iman kita dalam memberikan persembahan itu akan menentukan berapa besar atau akan menentukan kuantitas jumlah persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Jadi iman dulu yang penting, motivasi kita dulu, kualitasnya. Kalau kualitas iman kita sudah bagus, memahami akan bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan, maka jumlahnya akan mengikut. Kemudian Yesus mengatakan, ya, saya ulangi lagi yang disampaikan pertama tadi. Yesus mengatakan bahwa perempuan itu memberi lebih banyak. Inilah kuantitas. Kenapa dia mampu memberikan lebih banyak kepada rumah Tuhan dibandingkan yang lain secara presentasi tadi? Karena apa? Dia memiliki kualitas iman yang baik, pengharapan yang baik akan hari esok melalui berkat Tuhan. Maka dia tidak segan-segan. Ya. Jadi di sini dikatakan dia memberikan yang terbaik dan yang lebih banyak. Ini tadi, kualitas dan kuantitas pasti akan berbarengan. Sehingga tidak ada keraguan bagi dia, pemeliharaan Tuhan pasti akan nyata. Sama seperti yang Tuhan katakan, sedangkan burung di udara dipelihara, yang tidak pernah menabur tapi selalu menuai. Tapi meskipun burung itu menuai, dia tidak menabur, tapi dia bekerja sehingga dia bisa menuai. Bukan berarti dikatakan manusia itu hanya berharap kepada Tuhan tapi tidak bekerja. Janda miskin ini pun dia bekerja sehingga dia mendapatkan uang. Dan apa yang dia dapatkan, tetap dia senantiasa memperhatikan hubungan imannya kepada Tuhan. Tetap memperhatikan apa yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Inilah kualitas iman. Di sini kita bisa melihat, kita pun harus memahami bahwa dengan memberikan persembahan, kita harus dengan sepenuh hati. Itulah pengorbanan kita. Jadi sebenarnya kalau kita pahami Bapak Ibu Saudara, memberi persembahan pun harus dibarengi dengan pengorbanan. Itu tadi, memberi yang terbaik. Sama seperti Yesus, ketika dia memberikan pengorbanan yang luar biasa, dia tidak tanggung-tanggung. Apa yang dia korbankan dengan sepenuh hati. Bahkan yang dia berikan adalah nyawanya yang paling berharga. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, si ibu tadi pun memberikan yang sangat berharga dalam dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita, hal berharga apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Waktu yang bagaimana yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Di tengah pandemi ini, bagaimana hubungan kualitas persekutuan kita dengan Tuhan? Mari mempersembahkan waktu dulu Bapak Ibu. Sudahkah kita berikan waktu kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan? Ketika mengikuti ibadah online, sungguh-sungguhkah kita beribadah kepada Tuhan atau tidak? Itulah persembahan yang sejati. Jadi tidak hanya uang, tidak hanya harta, tapi hati, waktu, kesempatan. Persembahan-persembahan yang luar biasa. Ini yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sebagai respon kita akan bagaimana Kristus menjadi korban persembahan menebus kita. Nah, saudara yang terkasih, apa yang kita persembahkan haruslah didasari dengan ketulusan, seperti Yesus juga tadi. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, perempuan tadi kita katakan memberikan persembahan dengan tulus. Tapi harus juga kita pahami, jangan pernah istilah memberikan persembahan yang tulus kepada Tuhan menjadi topeng bagi kita untuk membenarkan persembahan kita yang sesungguhnya terlalu sedikit dibandingkan kemampuan kita.
Loh, kan saya sudah tulus, kita katakan demikian. Saya hanya mampu segini, hanya mampu sekian. Sementara yang tahu ketulusan kita hanya kita dengan Tuhan. Tapi ini harus benar-benar kita pahami ketulusan yang bagaimana. Karena tidak sedikit orang ketika memberi kepada Tuhan, tiba-tiba dia menjadi miskin. Tiba-tiba dia seakan-akan tidak mampu memberikan apapun kepada Tuhan. Sehingga dengan istilah tadi, hanya ini dengan ketulusan yang bisa kami berikan. Sesungguhnya belum itu. Mungkin masih banyak yang bisa dia persembahkan. Tapi karena ada ayat ini seakan-akan, meskipun sedikit, asallah tulus. Nah, persoalannya kembali kepada tadi. Kualitas iman akan mempengaruhi kuantitas apa yang mau kita berikan kepada Tuhan. Yang terbanyak bukan soal rupiahnya, tapi bagaimana kita berikan tadi dengan kesungguhan dan tanpa mengurangi atau tanpa harus membuat apa yang ada dalam diri kita seakan-akan hilang. Justru kita harus pahami, semakin kita berikan kepada Tuhan, semakin besar sukacita kita. Karena apa? Kita memberikan sesuatu yang telah Tuhan berikan juga kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, mari kita teladani si ibu ini. Tidak perhitungan kepada Tuhan, tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pun meskipun sedikit secara rupiah yang dia terima dari berkat Tuhan, Tuhan pun tidak hitung-hitungan kepada dia. Itu pemahaman yang luar biasa. Sementara kita yang sudah mendapatkan banyak, jangan pernah membuat kita seolah-olah miskin di hadapan Tuhan atau miskin di hadapan manusia. Namun apa yang mampu kita berikan, berikan dengan sukacita, tanpa ada unsur paksaan. Dan ketika Anda memberi, harus ada juga sukacita yang melimpah dari Tuhan. Yang keempat, firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bukan berarti setiap persembahan yang diberikan orang yang secara ekonomi lemah atau miskin otomatis diterima Tuhan. Belum juga pasti itu. Kembali kepada motivasi tadi, kepada kualitas iman. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya kan miskin, otomatis persembahan saya akan diterima Tuhan. Belum tentu. Bagaimana motivasi Anda? Bagaimana ketulusan hati kita, kesungguhan? Dan bukan juga berarti setiap orang kaya persembahannya ditolak oleh Tuhan. Bukan juga. Jangan jadi takut memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Kembali, Tuhan sesungguhnya tidak melihat strata sosial, tidak memandang posisi status kita, tidak. Tapi dia melihat hati kembali, motivasi kita, ketulusan kita, kualitas iman kita. Ini yang terpenting bagi Tuhan. Jadi kaya atau miskin atau tidak, bukan itu patokannya. Tapi bagaimana kita memberi dengan ketulusan, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, jangan pernah menjadikan status ekonomi, status pekerjaan, atau situasi hidup menjadi alasan untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan itu adalah hak daripada Tuhan dan kewajiban kita juga sebagai tanda kita mensyukuri berkat Tuhan. Seperti kita katakan sekarang, wah saya sekarang tidak bekerja, saya sedang di PHK, saya dirumahkan karena COVID, dan apa yang saya jual tidak laku, apa yang saya kerjakan tidak berhasil, alasannya COVID-19. Maka persembahan kepada Tuhan tidak lagi diberikan. Ini pun sesuatu hal yang sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Si ibu tadi bisa mengatakan demikian, saya kan cuma punya uang sedikit, apa nanti yang mau saya makan? Tapi dia tidak mencari alasan, karena dia tahu apa yang paling utama yang harus dia pikirkan. Apa yang sangat penting bagi dia? Bertuhan. Karena dia tahu Tuhan lebih memperhatikan hidupnya daripada dia sendiri. Tuhan lebih tahu memberikan yang terbaik kepadanya daripada dia sendiri. Maka dia melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan? Beribadah di rumah. Jangan pernah berhenti. Bukan persoalan banyak sedikitnya. Kembali tadi, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Itu tanggung jawab kita, kewajiban kita, supaya hidup kita semakin terberkati, tidak menjadi gersang. Kemudian dikatakan juga yang keenam, yang terakhir, memberi kepersembahan adalah
kewajiban kita kepada Tuhan, bukan sogokan kepada Tuhan. Jadi ketika misalnya begini, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, namun doa kita tidak dijawab, usaha kita tidak semakin berkembang, kehidupan kita tidak semakin baik, atau pergumulan kita tetap banyak, jangan pernah menyalahkan Tuhan karena situasi itu. Jangan pernah berpikir ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan menggantinya jauh lebih banyak lagi. Itu pun tidak benar. Tapi apa yang kita berikan itu buah iman. Respon kita akan kebaikan Tuhan. Dan pengharapan kita, kiranya Tuhan pasti akan melipat gandakan berkat-Nya kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir, apa yang Anda persembahkan, apa yang saya persembahkan, apa yang kita persembahkan, itu menjadi sogokan kepada Tuhan. Tidak. Tapi itu adalah ucapan syukur, rasa terima kasih, penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Itulah yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita tetap menjadi orang yang rajin, serius untuk bersyukur, tetap percaya akan kasih Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan, dan tetaplah bekerja keras, bekerja benar, agar apa yang kita terima berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kita dapatkan benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita berserta dengan keluarga kita tetap diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mendengar firman-Mu yang mengajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ajarlah kami agar kami beriman yang benar, dan apa yang kami berikan sungguh-sungguh adalah ucapan syukur kami sebagai tanda kami merespon akan kebaikan-Mu. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kabar sukacita. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengubah dan menggugah hati kami ke jalan yang lebih benar di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.